juara satu musabaqah, bukan tilawatil Quran, musabaqah menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedunia. Lebih 150 negara ikut, tapi yang juara satu dari negara mana? India. Juara satu dari India. Selama ini kalau disebut India, apa yang Anda tahu tentang India? Kabikaci kabigam. Apa yang Anda tahu dari India? Padahal ada lembaga-lembaga pendidikan besar di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini kita merasa bahagia hadir bersama kita Bapak Gubernur. Di tengah kesibukan beliau beserta Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada. Yang penting mereka semuanya mensupport dan mendukung program Al-Quran. Yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dr. Haji Muhammad Sabran Zayan SQ, Sarjana Quran, MA, Master Al-Quran, Doktor Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengikuti jejak pendidikan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka pulang dia ke rumah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dari sejak mulai datang jam 8 tadi. Jam berapa datang? Jam 5. Masya Allah, 6, 7, 8, 9, 15 sekarang. Sudah 9 jam 10, 5 jam kita berada di sini. 5 jamnya itu tercatat sebagai mujahid fi sabilillah. Kalau mati, mati syahid. Jangan dulu mati syahid. Judul kita malam ini, saya ceramah tidak boleh keluar dari judul. Beberapa yang mengundang saya sekarang diperiksa. Menjadi keluarga Allah di muka bumi. Lihat tuh judulnya. Menjadi keluarga Allah. Allah itu kan kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid. Dia tidak beranak. Dia tidak diperanakkan. Dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu. Bagaimana ceritanya Allah punya keluarga? Nanti saya dibully lagi kayak gini. Mengatakan Allah punya keluarga. Tapi ini bukan salah saya. Yang nulis ini bukan orang sembarangan. Doktor-doktor, alim ulama. Karena pimpinan kiai pesantren kita doktor, protokolnya nyangka yang ceramah doktor juga. Gubernurnya doktor, kiainya doktor, terus dipanggil Dr. Abdul Somad. Dikira doktor itu nular kayak penyakit. Abdul Somad masih seperti yang dulu, LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Nah, judul kita adalah menjadi keluarga Allah. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlullahi fil ardi, keluarga Allah di muka bumi adalah orang-orang yang mendukung program-program Al-Quran. Kira-kira kalau kita punya keluarga gubernur, senang nggak?
Satpol PP pasti takut. Siapa yang enak aja masuk-masuk sini? Saya keluarga gubernur. Iya Pak, silakan. Jadi keluarga kiai enak nggak? Enak. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, an asila ila qarabati Rasulillah, menjalin silaturahim dengan kerabat Rasulullah, dengan para habaib. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku, dengan keluargaku, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bukan keluarga pejabat, ini bukan keluarga orang kaya, ini bukan keluarga Nabi, tapi disebut sebagai keluarga Allah. Tentu ini dipahami bukan dengan makna hakiki, bukan makna yang sebenarnya, tapi yang dimaksud keluarga Allah di sini adalah makna majazi. Bahasa kitanya makna kiasan. Paham kiasan? Kiasan. Kiasan itu apa Pak Ustadz? Misalnya bapak sayang betul sama ibu, terus bapak ngomong begini, Mama, aku ingin bersamamu 1000 tahun lamanya. Itu makna hakiki atau majazi? Sebenarnya atau kiasan? Kiasan. Karena kalau bapak ngomong gitu, aku ingin bersamamu 1000 tahun lamanya, ibu pahami sebagai hakiki sebenarnya. Enggak mungkin 1000 tahun, 60 aja batuk, 45 aja udah kena diabetes meletus, jantung koroner. Jadi maknanya 1000 tahun lamanya aku ingin bersamamu. Makna kiasan artinya lama-lamanya. Jadi begitu juga dengan makna di sini. Menjadi keluarga Allah artinya begitulah kedekatan dengan Allah, seolah-olah seakan-akan seperti keluarga. Apa syarat menjadi keluarga ini? Yang pertama syaratnya adalah kalau memang betul keluarga, maka mesti menjaga sifat-sifat baiknya. Betul? Keluarga kiai, jaga nama baik kiai. Keluarga pejabat, jaga nama baik pejabat. Keluarga orang kaya, jaga nama baik orang kaya. Apalagi menjaga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan nistakan Allah, jangan jerumuskan diri dalam perbuatan yang dilarang Allah. Laksanakan apa yang disuruh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh yang mewakafkan tanah ini dulu. Hingga di atasnya ada sekarang 900 orang penghafal Quran. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan mereka tercatat seperti yang dituliskan di baliho kita malam ini. Setahun yang lalu saya tausiah di sini masih ada dinding. Sekarang dinding sudah hilang. Makin lebar, makin lebar. Tahun depan mungkin udah rata ini semua. Tahun yang lalu tidak selama ini. Awal saya tausiah di sini pengajian subuh di sana. Tahun berikutnya di sini tapi sempit, sekarang sudah lapang. Tahun depan enggak tahu entah masih boleh ceramah atau enggak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ingin menjadi keluarga Allah adalah yang pertama syaratnya adalah jaga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perempuan mengatakan saya ingin seperti yang tertulis di judul, menjadi keluarga Allah tapi membuka aurat, mungkinkah dia diakui? Tidak, karena tidak menjaga kemuliaan perintah Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada orang yang beriman perempuan, yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah jalabib, jilbab, penutup rambut, pakaiannya. Alhamdulillah malam ini semua yang hadir, sampai anak-anak bayi, anak kecil pun menutup aurat. Masya Allah, dari kecil terbiasa. Allah bisa karena bapak-bapaknya juga begitu. Bukan pakai jilbab maksud saya, menutup aurat. Masya Allah, tabarakallah. Kamera kemana mata memandang ada. Lampu jangan terlalu dilihat, pusing kepala kita. Nah, mana tahu ada bapak yang lihat pergi sana sini, lama-lama pusing. Ini syiar
Ini gunanya lampu-lampu ini syiar, sehingga orang dari jauh sudah tahu ada apa itu. Panjat pinang, bukan. Ada apa itu? Nyanyi dangdut, bukan. Ada apa itu? Ada pengajian di pondok pesantren Tabligh Akbar Maulid Nabi, pondok pesantren Al-Qur'aniyah. Syiar. Kenapa ketika memotong hewan kurban, istri ikut, anak ikut, Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah. Kenapa istri dan anak dibawa? Karena syiar. Syiar itu apa? Syiar itu kalau bahasa kampungnya show force, menunjukkan kekuatan. Malam ini tampak kekuatan para pencinta Al-Quran. Betul? Ini datang ini apakah diwajibkan Pak Gubernur ini bisa datang selama ini? Jangan-jangan di absen ini. Tidak. Datang semuanya karena lillahi ta'ala. Karena tulus dan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Muhammad. Satu-satunya jalan mencintai Allah, satu-satunya jalan mencintai Allah adalah dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak meninggalkan banyak warisan. Ada bapak ibu yang pernah pergi umrah melihat istana Nabi Muhammad? Ada? Pernah nggak yang pergi umrah dibawa? Ini istana Nabi Muhammad, ini tempat tidur Nabi dari emas, ini ada pedangnya, ini ada kursinya dari... Tidak ada. Yang diperlihatkan adalah replika rumahnya yang kecil, atapnya bisa dipegang dengan tangan saking rendahnya, nampak tempat tidurnya apa adanya. Kalau dia sujud sholat, dia pegang kaki Aisyah geser ke depan, walaupun ada alas di antara itu, menunjukkan dia orang yang amat sangat sederhana. Begitulah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti saya mengatakan bapak ibu tidak boleh kaya, silakan kaya, tapi kayanya untuk menolong agama Allah. Kalau memang kau betul kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau memang kau kaya, wakafkan tanah untuk pondok pesantren Al-Quranul Karim. Setuju? Selesai ceramah, datang orang berbondong-bondong ke Kiai. Pak Kiai, nampaknya itu kita tidak bisa lagi membawa santri lebih dari 900. Itu tanah yang ada di sana, saya wakafkan Pak Kiai, katanya. Alhamdulillah. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mau mewakafkan tanah orang? Yang dia wakafkan itu tanah kita. Kalau ingin menjadi seperti yang dijudulkan malam ini, seperti yang ditulis dalam tema, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang pertama, menjaga nama baik. Yang kedua, apa tanda keluarga? Tanda keluarga rela berkorban. Kalau ada keluarga, Ustaz Somad sudah saya anggap seperti keluarga saya. Apapun yang terjadi, insya Allah saya akan bela Ustaz. Insya Allah saya akan tolong Ustaz. Gombal. Mana bukti pengorbananmu? Betul. Kalau memang betul keluarga Allah dalam tanda kutip, lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dia tidak diperanakan, dia tidak ada ibu, tidak ada ayah, dia tidak ada anak, tidak ada istri. Apa makna keluarga di sini? Makna kiasan. Apa tanda menjadi keluarga Allah? Siap berkorban. Gimana jamaah malam ini? Siap berkorban? Paling tidak malam ini ibu-ibu sudah korban. Korbannya apa? Korban perasaan. Ibu-ibu yang hadir malam ini jihadnya luar biasa. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Betul. Kira-kira udah cukup nggak pengorbanan ini? Cukup. Ini nggak cukup untuk belajar anak-anak kita. Perlu lagi ada 2-3 lantai ke atas. Perlu ada lagi 2-3 lantai. Maka itulah yang akan membuat kuburan kita lapang di alam barzah. Amin. Anak-anak akan membaca Quran di tengah malam. Tahajud mereka bangun. Usolli sunat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Solat mereka di atas. Selesai solat mereka berdoa mengangkat tangan. Ya Allah, semua yang mewakafkan semen, batu kerikil, tanah, maka lapangkan kubur mereka. Lapang kubur bapak ibu seluas mata memandang. Jangan cuma amin aja. Amin. Amin. Giliran sedekah 5.000.
Kencing aja udah 7.000 sekarang. Mohon maaf, ngomongnya nggak layak ini Ustaz Abdul Somad. Saya selalu keceplosan ngomongnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Kalau memang keluarga rela berkorban, sebagaimana kita rela berkorban menolong saudara, menolong kakak, menolong adik, menolong ayah, menolong ibu. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Siapa yang bisa menolong kita kecuali man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Tapi kalau Allah sudah mau menolong, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mau mendapat pertolongan Allah? Tolong agama Allah. Allah itu bukan miskin, Allah itu bukan susah, Allah itu bukan melarat, Allah itu huwal qahar, perkasa, huwal jabbar, berkuasa. Lalu kenapa kita disuruh menolong agamanya? Ujian. Ada orang diuji kakinya. Saya diuji kaki untuk tegak sholat tahajud, tahan 2 jam Pak Ustaz. Diuji telinganya, saya diuji dengar ceramah Ustaz Somad, tahan Pak Ustaz. Tahan kenapa? Duduk dekat mikrofon, sound system. Tahan. Saya kalau diuji mata saya, baca Quran 1 juz 1 hari, tahan Pak Ustaz. Uji kaki, tahan. Uji telinga, tahan. Uji mata, tahan. Uji kantong, kumat penyakit aslinya. Begitu nampak kotak sedekah lewat, langsung. Begitu udah lewat, biasanya kalau saya ceramah itu ada kotak-kotak disebar infak, tapi di pesantren Al-Qur'aniyah nggak ada. Rupanya langsung transfer banking. Masya Allah. Anda ingin ditolong di padang mahsyar, Anda ingin kakinya tetap tegak kokoh berdiri, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Sebelum malaikat maut datang, mati. Nggak ada gunanya kalau udah mati, betul? Ibu yang punya rantai emas sebesar rantai sepeda motor, setiap pergi kondangan gatal. Ada gunanya kalau mati? Rupanya gatal alergi karena imitasi. Tak ada gunanya. Ada uang tunjangan, simpan. Dapat gaji 13, tabung. Tabungan sudah banyak, beli emas. Akhirnya ketika ibu mati, siapa yang akan mengambil itu semua? Lihat, mereka sudah senyum. Mereka nangis juga. Kalau ibu mati, mereka nangis juga. Tapi yang sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan? Nangis dia sih. Betul kan Pak? Mereka malu mengungkapkan sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda keluarga yang kedua adalah kalau memang betul keluarga, maka siap menolong. Apakah Abdul Somad dianggap sebagai keluarga? Gak ada yang anggap saya keluarga. Sedih kali ah. Udahlah, gak usah saya tanya lagi, makin sakit hati saya. Apa tanda keluarga? Jaga nama baik. Apa tanda keluarga? Rela berkorban. Yang ketiga, apa tanda keluarga? Jaga warisan dan pusakanya. Betul? Allah Subhanahu wa taala tidak ada warisan, tidak ada pusaka, tapi Allah turunkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Mana ada nabi sekarang? Apanya yang mau dijaga? Nabi tidak ada. Ajarkan anak-anak kita sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memasukkan anak ke sekolah, tanya kepala sekolahnya, Pak Kepala Sekolah, ada nggak pelajaran sirah di sini? Pak Kepala Sekolah, ada nggak pelajaran sirah di sini? Kepala sekolahnya balik nanya, mohon maaf ya Pak, sirah itu apa? Kepala sekolah goblok. Sirah itu adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Saya nggak bisa baca Arab Pak Ustaz, baca terjemahnya. Juara 1 musabaqah, bukan tilawatil Quran, musabaqah
menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedunia. Lebih 150 negara ikut. Tapi yang juara satu dari negara mana? India. Juara satu dari India. Selama ini kalau disebut India, apa yang Anda tahu tentang India? Kabikaci kabigam. Apa yang Anda tahu dari India? Padahal ada lembaga-lembaga pendidikan besar di India. Apa nama universitasnya? Aligarh University. Apa nama universitasnya? Nadwatul Ulama di Lucknow. Tempatnya Abul Hasan An-Nadawi yang menulis kitab Madza Khasiral Alam bin Khitatil Muslimin. Dan ada satu ulama India menang musabaqah menulis sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah yang diadakan oleh Muktamar Islami. Siapa nama penulisnya? Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beli di toko buku terdekat. Oh, ternyata Ustadz ini ujung-ujungnya jual buku juga. Bukan buku saya, buku orang lain. Tapi kalau dibeli saya dapat untung. Enggak, saya enggak kenal sama tukang jual buku. Tapi saya akan dapat amal jariah. Bapak beli, ibu beli, letakkan di lemari kamar rumah. Meninggal bapak, meninggal ibu, anak nanti buka-buka mau cari mana surat tanah. Mana surat tanah bapak, mana akte notaris, mana STNK BPKB mobil. Dia dapat buku sejarah Nabi Muhammad. Menangis dia melihat buku sejarah Nabi Muhammad. Kenapa dia menangis? Karena masih di sampul plastik, belum dibuka. Tapi paling tidak bapak ibu sudah dapat amal jariah. Dia buka sampulnya, dia buka baca, dia teliti satu persatu. Bapak ibu dapat pahala mengalir juga kepada Abdul Somad yang dulu menceramahkannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda kalau kita memang ingin menjadi keluarga? Tanda ingin keluarga, jaga nama baik, kehormatan dan marwah. Tanda keluarga, rela berkorban. Tanda keluarga, jaga warisannya, jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siap menghina Nabi, halal darahnya. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darahnya dihukum pancung. Wasayyibu zani, pezina, halal darahnya dilempar batu sampai mati. Wattariku lidini, orang yang murtad, mengejek-ejek Nabi, masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, waspada. Ajarkan anak ibu tentang Nabi Muhammad, ajarkan anak bapak tentang Nabi Muhammad, supaya kalau anakmu dewasa dia lebih tahu, lebih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta dimanapun saya ceramah, kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, maulid ramai, hebat semuanya. Tapi besok pagi sholat subuh memain inti. Yang hadir maulid anak-anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mengawal Ustaz. Begitu besok yang sholat subuh yang paling tua, ghairil maghdubi alaihim bukan di daerah pesantren Al-Qur'annya, di tempat-tempat lain jauh dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang keempat adalah tidak lain tidak bukan. Apa tanda keluarga? Kalau sudah berkeluarga disebut namanya bergetar hati kita. Betul? Bapak, kalau disebut orang nama istri bapak, bergetar tak hati bapak? Saya Pak Ustadz, kalau istri tetangga saya disebut baru bergetar katanya. Wah, ini bahaya. Bahaya ini. Ibu, kalau disebut orang, tadi saya kira ada Mas Parno lewat sini. Mohon maaf Pak Parno. Bergetar saat ibu? Tidak, berarti bukan namanya sama. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka.
Ketika Nabi SAW sedang berada di bawah pohon korma, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Du'sur. Lalu dia hunuskan pedangnya. Ya Muhammad, selama ini pengawalmu banyak, selama ini ada Umar, selama ini ada Abu Bakar, selama ini ada Ali, sekarang kau sendirian Muhammad. Siapa yang membelamu kalau ku tebas batang lehermu? Saat itu Nabi menjawab dengan satu jawaban, Allah. Ketika dia sebut kata Allah, jatuh pedang Du'sur. Lalu kemudian Nabi mengambil pedang itu dan balik bertanya, Du'sur, seandainya pedang ini aku tebaskan ke lehermu, siapa yang akan membela engkau? Tidak ada. Maka satu-satunya yang membela kita adalah Allah. Maka jangan takut, jangan cemas. Ustaz, ada rasa takut tak? Tak ada takut sedikit pun, karena kita selalu bersama Allah. Ketika orang ramai, pas sendirian ngeri juga. Masya Allah, tabarakallah. Ini tanda keluarga ngasih tisu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini artinya hapuslah air mata. Apa tanda keluarga yang kelima? Ikut merasakan perasaan orang lain. Datang ke rumahnya, lihat tidak ada beras, kasih nasi bungkus. Lihat tidak ada makanan, kasih bantuan. Maka tolong dia. Allah tidak perlu ditolong, Allah Maha Kaya. Rasakan perasaan saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara ibu bapak yang orang kaya raya, rumahnya besar, temboknya tinggi, tapi tidak diakui sebagai orang beriman, mau? Laisa bil mu'min, tidak termasuk orang beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi yabitu syab'anan, sanggup dia tidur malam dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jai'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan tidak makan. Sanggup dia kenyang padahal tetangganya kelaparan. Sanggup dia inak minum makan sementara tetangga tidak makan tidak minum. Oleh sebab itu, selesai pengajian ini, datangi tetangga-tetangga kita. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tanya apa yang dia makan. Kalau enak, minta. Orang selalunya mau meminta, bukan memberi. Padahal Nabi berkata, al-yadul ulya, tangan di atas, khairu minal yadi sufla, dari tangan di bawah. Ustadz Somad malam ini, Masya Allah, ini ada nasi Arab Ustadz, nasi kobuli. Ini ada nasi Nusantara Ustadz, nasi putih. Ini ada ikan nasin. Ini ada, pokoknya makanan sebanyak-banyaknya. Nampaknya kalau saya sering datang-datang ke Qur'aniyah ini menambah berat badan. Jangan lupa subscribe, like, and share.